pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa? Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama ibadah dalam Jumat pertama bulan Oktober dengan tema Indahnya Perbedaan. Kita akan awali ibadah kita, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan pujikan sebuah pujian, satukanlah hati kami. Mari kita pujikan bersama-sama. Satukanlah hati kami memuji Dia, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, rasakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kaki, bergandengan tangan dalam satu saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat, bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kini mau datang pada Engkau ya Tuhan untuk beribadah memuliakan nama Engkau. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, semua pun dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami serahkan waktu ibadah Jumat pertama kami di bulan Oktober ini. Amin. Anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua bersaudara. Mungkin ada di antara kita yang berkulit coklat sawo matang, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, mungkin ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, mungkin ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, ada yang dari suku Tionghoa, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak. Semua kita bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah pujian yang mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan pujikan bersama-sama ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita walaupun tidak sekandung, kita tidak sedarah, kita bersaudara. Kalian bisa menyanyikannya bersama dengan saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Oke? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan. Kita saling mengampuni. Dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pengampunan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengampunan. Kalau saudara kalian salah, kita ampuni ya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Puji Tuhan, kita semua harus saling menyayangi, saling mengasihi saudara di dalam kasih ini. Korintus pasal yang ke-12 ayat 25 sampai 27, firman Tuhan mengatakan,
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Inilah landasan firman Tuhan pada hari ini, di mana kita mengatakan indahnya perbedaan. Kalau yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit. Yang satunya bersukacita, yang lainnya juga ikut berbahagia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan pujikan sebuah pujian yang mengatakan, jadikan kami satu. Sebagai pengharapan kita, anak-anak Tuhan yang ingin bersatu di dalam satu tubuh. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhku, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami memahami ya Tuhan, bahwa di dalam perbedaan ada kasih Kristus yang menyatukan kami. Indahnya perbedaan ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk belajarkan kasih-Mu yang adalah Allah Tritunggal, satu di dalam kasih. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan yang mengajarkan tentang indahnya perbedaan. Kita akan belajar dari dua orang tokoh, yaitu Daud dan Yonatan. Mereka berlatar belakang yang berbeda. Satunya anak raja, satunya orang biasa-biasa saja. Tapi mereka bisa bersatu menjalin suatu persahabatan. Kita akan saksikan kisahnya terlebih dahulu ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 1 sampai Samuel 5. 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud juga
baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, dia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkan. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Dia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Cerita indah lainnya tersedia di... Nah, bagaimana dengan kalian? Luar biasa bukan? Daud dan Goliat dengan latar belakang yang berbeda. Yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu anak raja, yang satu hanya seorang anak pengembala. Tapi mereka mau saling melengkapi. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ayah Yonatan mau membantu Daud, mau menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk melindungi Daud, sehingga mereka bisa saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Ketika perang, Yonatan dilindungi oleh Daud. Bagaimana caranya supaya Yonatan itu terlindungi? Semuanya itu saling bekerja sama dengan baik. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bisa menjalin persatuan dalam keberbedaan? Mungkin dalam satu kelas, nanti kalau kita sudah PTM semua, sudah masuk semua, baru kita bisa bertatap muka ya, secara langsung. Kita melihat banyak perbedaan. Mungkin teman kita ada yang sukanya bicara terus, ada yang pendiam. Mungkin teman kita ada yang sukanya itu lari-lari, ada yang sukanya dia pasif. Tapi semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Kita harus bersatu mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan. Mungkin ada teman kita yang jajannya wah kalau dibawa bekal enak-enak, yang satunya hanya dibawain nasi sama telur atau nasi hanya sama tempe. Tapi kita semua mendapatkan berkat yang sama, yaitu kesehatan yang daripada Tuhan. Kita tidak boleh menghina teman kita yang berbeda. Kita harus selalu menghargai apapun yang dirasakan yang dialami oleh teman kita. Kita harus menyayangi tanpa membedakan. Oh, aku maunya berteman dengan teman yang kaya saja. Tidak boleh. Oh, aku maunya berteman hanya dengan teman yang cakep saja. Tidak boleh. Oh, aku maunya berteman dengan orang yang pintar-pintar saja. Itu juga tidak boleh. Kita harus bermain dengan semuanya, berteman dengan semuanya, belajar bersama-sama, saling mengasihi, sehingga kehidupannya dapat hidup dengan damai dan rukun. Tidak boleh bertengkar satu dengan yang lain. Itu tidak baik ya. Apalagi sampai kontuk-kontukan, akhirnya orang tua kalian datang ke sekolah protes hanya karena apa? Kalian bertengkar. Itu sangat menyesalkan, itu sangat menyedihkan dari Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama untuk selalu menghargai indahnya perbedaan. Kita berbeda, tapi di hadapan Tuhan sama. Kita berbeda, tapi kasih Tuhan tetap sama dari masing-masing kita diberi dengan kasih yang sama. Mari kita belajar dari kasih Kristus yang mau mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kita yang manusia, kita pun juga harus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk saling menghargai, saling menyayangi, saling mengampuni, saling mengasihi. Walaupun kami berbeda, kami tetap bersatu di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berjalan lagu bahasa kasih sebagai bahasa pemersatu kita. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andai kita lakukan yang luhur mulia, andaikan
Ku serahkan segala milikku, tapi tanpa kasih sayang hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Belajar kasih Tuhan berarti memberi dengan kasih. Walaupun kita memberi segala sesuatu yang kita miliki, tapi kalau tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Mari kita bersehati, kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Kita doakan untuk beberapa hal, kita doakan untuk penerimaan rapot. Hari ini ya kita menerima rapot. Kita doakan supaya apapun hasilnya kita tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa untuk bulan bahasa, bulan yang menyatakan bahwa kita itu memiliki banyak bahasa, tapi satu tubuh di hadapan Tuhan. Ya, kita berdoa untuk PPD, kita berdoa juga untuk PTM yang sudah berlangsung yaitu kelas 4 sampai 6 supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk persiapan PTM kelas 3, selanjutnya kelas 2 dan kelas 1 supaya semua pun dilancarkan, semua sehat dan semua dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk kesehatan kita, kesehatan papa mama kita, untuk keluarga kita. Mari kita berdoa, memuja kami pimpin kalian dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami bersehati berdoa untuk sekolah kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk pelaksanaan PTS yang sudah berjalan dengan baik, dan hari ini kami akan menerima hasilnya. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan melihat hasil perolehan kerja kami, belajar kami di rumah maupun PTM, kami ya Tuhan dapat mensyukurinya, dan kami memperbaiki segala kesalahan kami, dan kami mau belajar dari pengalaman untuk memperbaiki diri. Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bulan Oktober ini yaitu bulan bahasa. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa menghargai, mensyukuri bahasa-bahasa yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar bahasa asing, bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami pun dimampukan untuk bisa memahaminya, bahkan bisa menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk PPD sekolah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Romana sebagai ketua tim. Tolonglah ya Tuhan supaya PPD tahun 2022 ya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami dapat menerima murid, kami dapat mempublikasikan sekolah kami ya Tuhan, dan sekolah kami pun dapat dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Tolonglah ya Tuhan akan kualitas kami ya Tuhan, supaya kami pun ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan kami, bisa menjadi berkat orang tua yang kami daftarkan di sekolah kami ini ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, mungkin mereka terkendala dalam biaya, tolonglah mereka Tuhan supaya Engkau memberkati mereka. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur untuk PTM yang sudah terlaksana di kelas 4 sampai kelas 6. Dan yang Engkau memberkati murid-murid kami ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan dalam tubuh mereka, supaya pelaksanaan PTM kelas 4 sampai 6 ya Tuhan tetap dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun ya Tuhan ke depannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan PTM kelas 3 maupun kelas 2 dan kelas 1 selanjutnya. Kau tolong ya Tuhan supaya kegiatan pendidikan, pembelajaran tatap muka ini ya Tuhan dapat dipersiapkan dengan baik, semua dapat lancar, semua dapat sehat ya Tuhan, dan semuanya ya Tuhan dapat berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Tolonglah guru-guru yang mengajar, berikanlah kekuatan kesehatan, jagailah kami ya Tuhan, berikanlah ya Tuhan Yesus kami perlindungan dari segala mara bahaya, sehingga ya Tuhan semuanya tetap dalam perjalanan yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami ya Tuhan, untuk kesehatan papa mama kami, keluarga kami. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan dalam usaha jerih payah pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus memberikan berkat-Mu, memberikan kasih sayang-Mu, memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya pun dapat berjalan dengan baik. Berkatilah ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan, sehingga kami pun terberkati. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih sebagai ungkapan syukur kita untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.